Halo semuanya, sawadee kerap. Selamat datang kembali di segmen analisa. Di internet dan di dunia sosial media, saat ini sedang dihebohkan dengan seorang perempuan yang mengaku bernama Susi, asisten rumah tangga yang merupakan saksi mahkota dari kejadian sebenarnya yang terjadi di rumah Putri Chandrawati di Magelang, tepatnya adalah di tanggal 7 Juli 2022 lalu, di mana hari yang menjadi salah satu motif yang diklaim dari Putri Chandrawati beserta Ferdy Sambo beserta tersangka lainnya telah terjadi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Joshua. Susi adalah salah satu saksi mahkota yang terlihat pada saat di keterangan Kuat Ma'ruf dan juga Bribka Riki di sidang kode etik Ferdy Sambo lalu, dia melihat Susi sedang menangis di depan kamar Putri Chandrawati di tanggal 7 Juli 2022, beberapa menit setelah terjadinya peristiwa tersebut. Nah, ini adalah video yang menurut aku sangat bahaya bagi aku pribadi ya. Karena apa? Bahayanya adalah bagi keselamatan si perempuan yang mengaku bernama Susi ini. Ada beberapa poin-poin yang disampaikan di sini sangat luar biasa. Misalkan diklaim ada ruang rahasia, ada juga katanya keluarga dari Ferdy Sambo, anak-anaknya diduga juga ikut melakukan aksi untuk menghabisi Brigadir Joshua. Ini tuduhan yang bukan main-main, teman-teman. Kita akan bahas, kita akan bedah lebih dalam sebenarnya ini beneran atau bukan. Terus juga kita akan cross-check dengan keterangan dari Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo juga sudah mengadres mengenai isu tersebut, tetapi kita lihat dulu apa sih isinya, baru kita lihat siapa yang berbicara mengenai hal tersebut. Tetapi sebelumnya aku mengingatkan teman-teman, jangan lupa please subscribe channel YouTube ini, karena baru sekitar 28,7% para penonton yang sudah pencet tombol subscribe-nya. Oke, sekarang kita akan langsung lihat dulu yang video kalian kirimkan ke Instagramku dan juga Facebook pageku. Ini banyak sekali keterangan dari ART Putri Sambo. Klaimnya seperti itu. Tapi coba kita lihat dulu apa yang disampaikan di sini. Waktu Joshua mau ditembak, Joshua diikat badan perutnya, diikat sama Sambo. Waktu Joshua mau ditembak, si Joshua itu diikat badannya sama Sambo. Well, kalau secara muka dulu ya teman-teman ya, kita sebutnya adalah dugaan. Karena yang bisa mengklarifikasi tentang hal ini adalah dari authority, yaitu adalah tim penyidik. Tetapi sekali lagi, ini disclaimer adalah masih dugaan. Kalau dari wajahnya, antara foto ini dan juga foto yang di TikTok ini, memang ada kemiripan. Tetapi kan ini tidak terlalu clear ya di TikTok ini aku tangkapnya. Memang ada beberapa kemiripan karena mungkin kita sama-sama orang Indonesia, orang Asia, tipikalnya seperti ini. Tetapi apakah kemiripan 100% sih? Menurut aku tidak. Memang ada kemiripan tetapi tidak terlalu signifikan karena perbandingan tidak terlalu detail. Nah, kita lanjutkan lagi apa yang disampaikan di sini selain mengenai diikat tadi, di sini juga ada keterangan berikutnya. Di dalam pintu rahasia itu dibuka, di dalamnya ada dua banyak laki-laki polisi semua yang dibunuh, yang diambil organ tubuhnya semua. Pintu rahasia itu dibuka, di dalamnya ada dua banyak. Oke, ada pintu rahasia, di dalamnya ada gua. Oke, gua. Laki-laki polisi semua yang dibunuh, yang diambil organ tubuhnya semua. Dan di dalam gua tersebut, dari pintu rahasia rumahnya Ferdy Sambo, ada banyak polisi laki-laki yang diawetkan, diambil bagian tubuhnya. Ya, dijadikan patung di dalam. Dijadikan patung. Aduh kok ini kayak sinetron ya jatuhnya. Oke, tapi kita dengarkan dulu ya sebelum aku bahas ini benar atau tidak ya. Lanjut lagi. Tolong dibuka itu pintu rahasia di belakang rumah untuk penyiksaan Joshua itu ada pintu rahasia, kuncinya ada di lemari sebelah yang tempat Joshua disiksa. Oke, kalau untuk aku bahas dulu mengenai pintu rahasia dan ruang rahasia lah, intinya seperti itu. Ini juga sebenarnya isu yang sudah muncul beberapa waktu lalu terkait dengan ada dugaan uang 900 miliar rupiah tersebut ya. Ada banyak kan foto-foto yang beredar, tetapi dari Kapolri sudah menegaskan itu adalah uangnya kan dalam bentuk dolar, itu adalah penangkapan di suatu negara lain, bukan di Indonesia. Memang ada penggerebekan, tetapi itu bukan lokasinya di Indonesia, kemudian di match-matchkan aja. Nah, ini juga sama nih dengan perempuan yang mengaku adalah asisten
asisten rumah tangganya Putri Chandrawati, mengatakan ada gua, mengatakan ada banyak polisi yang dibunuh juga di sana. Ini sangat janggal sebenarnya. Jangankan ada banyak polisi, satu polisi aja yaitu adalah Brigadir Joshua pada saat dia meninggal dunia, keluarganya juga sudah pada teriak-teriak kan, sudah pada bersuara yang which is itu adalah hal yang normal dan juga wajar. Apa kabar kalau ada banyak polisi di sana yang diklaim dari perempuan ini disimpan di dalam gua di sana, tubuhnya diambil dan sebagainya? Aku yakin pasti anggota keluarga polisi pasti sudah bersuara semua, dan sampai sekarang tidak ada tuh anggota keluarga dari polisi yang diklaim hilang, itu tidak ada. Jadi untuk bagian ini menurut aku sangat janggal sekali dan kemungkinan besar ini mengada-ada, teman-teman. Anaknya Sambo yang jadi polisi itu, kandungnya itu yang menyobek perutnya. Anak kandungnya Sambo yang menjadi polisi itu menyobek perutnya. Setahu aku tidak membela Sambo, tetapi setahu aku yang paling tua itu adalah yang tertua itu baru lulus akan menjadi dokter kan ya, dan tidak ada yang jadi polisi kan, karena memang setahu aku ada yang pria ya yang masih SMA, yang sekolah di SMA Taruna itu memang cita-citanya ingin menjadi polisi juga, belum menjadi polisi. Bagian ini menurut aku adalah hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan aku yakin kemungkinan besar boleh dibilang 99% perempuan ini hanyalah mengaku-ngaku, dan aku tidak percaya kalau secara pribadi. Anak perempuan yang jadi dokter itu yang otaknya itu, kepalanya yang tampak itu pakai apa, pakai parut. Kemudian ada keterangan dikatakan di kampak kepalanya. Dari dokter otopsi juga mengatakan dengan jelas itu bukan di kampak, tapi adalah hasil dari luka kekerasan senjata yang dipakai oleh Brigadir Joshua ataupun juga Ferdy Sambo, dugaan yang ke situ. Oke. Secara pribadi video ini aku nilai adalah tidak benar, teman-teman, secara pribadi. Tapi kalau aku lihat keterangan dari Irjen Deddy Prasetyo, Kadif Humas Polri, itu membantah mengenai video perempuan ini. Beliau mengatakan itu adalah hoaks semuanya, karena tidak ada tuh ruangan khusus di rumahnya Ferdy Sambo. Apalagi dalam video ini yang disampaikan di TikTok yang banyak beredar, ini kan dia tidak mengadres sebenarnya rumahnya di mana. Apakah rumah yang di Magelang, apakah rumah yang di rumah pribadi, ataukah rumah dinas? Ini juga tidak jelas. Memang kalau dari wajah ada kemiripan, aku harus mengakui. Tetapi kan seperti aku bilang di awal tadi, orang Indonesia kan memang kita ada banyak kemiripan satu sama lainnya. Tipikalnya adalah seperti itu. Tetapi kalau menurut kalian, aku baca komentar di TikTok ini, ya misalnya apa ya, kalau aku lihat banyak yang percaya, ada banyak juga yang tidak percaya. Tetapi aku serahkan itu semua sama kalian. Mau percaya silakan, mau tidak percaya juga silakan. Tetapi yang terpenting adalah alasannya. Alasannya adalah, ya aku bilang tadi, misalnya kayak detail-detail katanya anaknya Ferdy Sambo jadi polisi. Setahu aku belum ada yang jadi polisi anaknya Ferdy Sambo. Kemudian juga mengenai ada banyak katanya anggota polisi, pria-pria yang juga dibunuh di sana. Tidak ada laporan dari anggota keluarga polisi yang hilang pun tidak ada. Jadi itu adalah beberapa kejanggalan yang sangat nyata, teman-teman. Aku lihat komentarnya di sini. Ibu ini jujur, harus dilindungi. Semua kan ada CCTV, kalau dibawa keluar pasti udah kelihatan pergerakannya. Bantu viralkan. Perkataan ibu ini pasti jujur karena berani menampakkan wajahnya dengan jelas. Mohon Pak Presiden dan Kapolri serta Panglima TNI turun tangan. Well, ini banyak banget komentar yang setuju, tetapi ada sebagian lah, mungkin 30% yang tidak setuju dan yakin gitu, ini beneran nggak orangnya begitu. Tapi kalau bagi aku pribadi, secara pribadi aku tidak percaya, teman-teman. Tapi kalau kalian percaya, it's fine gitu. Dan ada beberapa kejanggalan lagi dari ibu ini ya. Kalau memang ibu ini adalah si Susi tersebut, bagaimana mungkin dia bisa membuat statement seperti ini? Karena kok dia sebegitu beraninya gitu, karena Putri Chandrawati itu kan masih belum ditahan, teman-teman. Aku sangat yakin sepertinya si Susi ini masih tinggal bersama, apa jangan-jangan dengan Putri Chandrawati. Itu adalah dugaanku, karena Putri Chandrawati belum dilakukan penahanan, yang ini juga cukup bahaya sebenarnya, menjadi salah satu alasan kenapa kita mengkritisi dari penyidik yang memutuskan untuk tidak melakukan penahanan dengan Putri Chandrawati dengan alasan kemanusiaan. Karena pada saat Putri Chandrawati tidak ditahan, dia akan memiliki masih kemudahan, walaupun dia tidak akan kabur ke luar negeri atau melarikan diri, kemungkinannya sangat kecil, tetapi kan ada kemungkinan dia akan mengintervensi si saksi mahkota ini adalah Susi yang merupakan asisten rumah tangganya.
sebagainya. Jadi ini adalah bagian yang sangat kita kritisi mengenai tidak ditahannya Putri Chandrawati dengan alasan kemanusiaan tersebut ya. Well, itu sudah kita bahas lah sering berkali-kali, dan mudah-mudahan dengan adanya video kali ini bisa juga ngebuat kita masyarakat Indonesia ya belajar untuk memilah-milih mana yang kira-kira bisa dipertanggungjawabkan, mana yang juga kira-kira tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini menyampaikannya si perempuan yang mengaku sebagai ART-nya Putri Chandrawati, dia tidak menggunakan kata-kata tuduhan lagi, dugaan lagi maksudku, tetapi sudah mengatakan kata-kata dugaan semuanya. Jangan sampai ini malah merunyamkan hal-hal yang sudah on the track, walaupun ada beberapa hal yang harus aku akui, beberapa kemunduran yang nggak begitu kita harapkan dari kasus ini. Tetapi dari data terakhir yang aku tangkap dari sejumlah media massa di Indonesia, bahwa kasus dari Brigadir Joshua ini, 4 tersangka itu berkasnya sudah hampir rampung dan akan segera dialihkan berkas-berkasnya ke kejaksaan karena sudah dikembalikan. Ini adalah proses yang wajar, teman-teman. Oke, aku rasa itu yang bisa aku update. Mudah-mudahan kalian terpuaskan dengan hal yang kalian minta banyak banget untuk aku bahas. Sekali lagi, menurut aku, apa yang disampaikan perempuan ini tidak bisa dipertanggungjawabkan karena kita nggak tahu siapa dia gitu kan ya. Walaupun banyak yang bilang kan sudah kelihatan mukanya dan sebagainya. Ya kalau ada dugaan dia mengalami gangguan jiwa misalnya seperti itu, karena cerita-cerita yang disampaikan itu kok kayak sinetron gitu ya, di pintu rahasianya di dalamnya ada gua, ada banyak polisi-polisi yang dibunuh dan sebagainya. Itu kan terus katanya bagian tubuhnya dijualin semuanya. Ya Verdi Sambo udah nggak butuh duit lagi kalau cuman masalah mencari uang dari menjual organ tubuh manusia tuh tidak make sense sama sekali. Thank you very much for watching this video. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini, dan juga follow Facebook serta Instagramku di Anjas Asmara di Thailand. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.